Mendengar kata-kata Suho yang sangat optimis dan penuh semangat, Beru berkata, "Sang pangeran." Meski dia berkali-kali mengalami kesulitan pada ujian yang harus ia hadapi, dia tidak pernah melarikan diri. Dalam wujudnya yang masih lemah, aku bisa melihat sosok sang raja bayangan di dalam dirinya. Kemudian Beru berkata pada Suho, "Wahai pangeran, wujud sejatinya adalah sebuah pedang. Jika kau menebas tangannya dan memisahkan dari inangnya, maka dia tidak akan bisa bergerak lagi." Pasukan serigala bayangan yang dipanggil oleh Suho pun lenyap, seketika setelah dihabisi oleh monster itu. Kemudian monster itu pun berlari ke arah Suho, dan bersiap untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba pergerakan monster itu berhenti seketika saat mengetahui bahwa serigala bayangan telah bangkit kembali, dan menyerangnya secara bersamaan. Terlihat salah satu dari serigala itu telah berhasil menggigit sebuah pedang untuk menghalau serangan senjata yang dilakukan oleh monster itu. Suho berkata, "Oh, mereka benar-benar kembali bangkit setelah aku mengalirkan manaku pada mereka." Beru pun menjawab, "Kami pasukan bayangan pada dasarnya berwujud astral. Jadi selama kau memiliki mana, kami akan selalu bisa bangkit lagi. Lalu bagaimana menurutmu tentang kekuatan pasukan bayangan?" Akan tetapi satu persatu pasukan serigala bayangan kembali menghilang setelah monster itu menewaskan mereka semua dengan mudahnya. Suho pun bertanya pada Beru, "Apa hanya begini saja kekuatan pasukan bayangan?" Beru pun berkata, "Hal ini disebabkan karena mana yang kau miliki masih lemah." Suho pun terkejut saat monster itu berkata kepadanya sambil membawa pedangnya. Monster itu mengatakan, "Bagaimana bisa makhluk rendahan sepertimu mampu menggunakan kekuatan Raja Bayangan?" Dengan kesal Beru membalas perkataan monster itu. "Berani sekali kau memanggil darah dari keturunan Sang Raja Bayangan sebagai makhluk rendahan." Monster itu pun merespon perkataan Beru dengan tawa yang keras. Lalu ia berkata, "Ocehanmu tadi menyebutkan kalau ia darah keturunan dari Sang Raja Bayangan? Aku tidak pernah terpikir bahwa kita akan bertemu di sini, wahai keturunan Sang Raja Bayangan, musuh dari semua Raja Taring." Terlihat monster itu langsung menggila saat Suho yang melemparkan beberapa buah senjata untuk menyerangnya, walaupun sama sekali tidak membuatnya terluka. Suho sama sekali tidak menyerah meskipun serangannya tidak ada efek apapun ke monster itu. Suho berkata, "Haruskah kita memulai pertarungan eksplorasi?" Suho pun langsung kembali melemparkan lebih banyak senjata yang ukurannya lebih besar ke arah monster itu, walaupun monster itu selalu bisa mengatasi serangan yang dilancarkan Suho. Suho berkata, "Seorang monster yang memiliki label nama berwarna merah benar-benar hebat. Dan tentu saja kau bisa dengan mudah mengatasi serangan yang aku berikan." Suho pun kembali meningkatkan cakranya dan memanggil begitu banyak senjata para goblin yang telah ia simpan di dalam inventori penyimpanannya. Terlihat monster itu berteriak dengan kencangnya dan suaranya memenuhi area dungeon itu. Ia begitu kesal karena merasa kalau Suho telah mempermainkannya. Lalu Suho menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk menggerakkan semua senjata yang ada di sekitarnya. Suho berpikir kalau dia harus memberikan serangan balik ke monster itu dengan senjata-senjata yang ia miliki. Monster itu pun melakukan gerakan memutar untuk melindungi dirinya dari serangan yang dilakukan oleh Suho. Monster itu tidak mau kalau tubuh yang ia rasuki akan tewas begitu saja. Di belakang Suho, Beru bergumam, ini adalah bakatnya untuk otoritas sang penguasa yang pernah ia tunjukkan saat ia masih kecil. Tapi sebanyak apapun senjata yang ia gunakan di dalam pertarungan ini, sama sekali tidak memberikan pengaruh apapun ke monster ini. Di saat itu, Suho mencoba memberikan sebuah perlawanan dengan tusukan saat monster itu sedang sibuk menghalau ratusan pedang yang diarahkan untuk menyerangnya. Tapi Suho dibuat terkejut saat monster itu dengan cepat merespons serangan Suho dengan mengarahkan pedangnya untuk menghentikan perlawanan Suho. Suho bergumam, senjata para goblin ini sangatlah lemah sehingga dalam satu serangan, senjata goblin itu dibuat hancur. Jika seperti ini, bukankah sama saja aku seperti tidak punya kesempatan untuk melawan balik? Satu serangan saja serangan monster ini mengenaiku, maka aku akan tewas. Jika begini terus, semua kesempatan menang akan lepas dari tanganku. Monster itu berteriak dan berkata, "Apa kau akan terus kabur seperti pengecut?" Sang Raja Bayangan pasti juga seorang pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik pasukan bayangannya. Mendengar ayahnya direndahkan, Suho berkata, "Anjrit, apakah kau tahu kalau menjelek-jelekan orang tuaku adalah cara yang salah? Lihat saja balasan dariku nanti." Sambil menghindari serangan monster itu, Suho berpikir, meski dia memprovokasiku,
Aku tidak yakin kalau aku bisa melawannya. Sial, andai saja aku memiliki lebih banyak kekuatan agar bisa mengalahkannya. Lalu Suho teringat saat ia bertanya kepada Beru, mengapa kekuatannya belum kembali padahal segelnya telah terlepas. Beru menjawab, kekuatanmu tersegel saat kau masih kecil. Lebih baik anggap saja seolah kau mendapatkan kembali bakat milikmu dari saat itu. Jika kau memiliki kekuatan itu, maka itu jelas lebih dari cukup untuk melawan kekuatan Itarim. Tapi tempat itu bukanlah mimpi ataupun kenyataan. Itu hanyalah sebuah tes untuk melihat apakah kau bisa menggunakan bakatmu itu dengan baik. Dan juga kekuatan fisikmu akan hilang, apapun hasilnya saat kau dalam masa tes. Namun kau tidak boleh menganggap kalau itu hanya seperti permainan dalam sebuah game. Karena sebuah pengalaman yang kau dapatkan di dalam tower bukanlah sesuatu yang tidak berguna. Cobalah kau ingat bagaimana perasaan dan juga semangat bertarungmu di saat itu. Setelah mengingat perkataan Beru, Suho bergumam, aku jelas masih mengingat perasaan saat itu. Di tower, aku sangat sering bertarung dengan mengandalkan pukulan tinju. Jika saja aku memiliki sarung tinju seperti saat itu. Tiba-tiba saja Suho teringat dengan perkataan Beru, kalau pasukan bayangan memiliki dasar wujud astral, dan selama masih memiliki mana maka pasukan bayangan akan selalu bisa bangkit lagi. Setelah kupikir-pikir, aku bisa mengubah wujud Beru sesuai keinginanku. Kalau begitu maka aku akan mencobanya lagi. Suho pun berhasil membangkitkan kembali pasukan serigala bayangan dan bersiap untuk memulai percobaannya. Melihat kebangkitan pasukan serigala bayangan, monster itu hanya tertawa. Ia berkata, kau memakai trik itu lagi. Apa kau tidak sadar jika cara semacam itu sama sekali tidak akan bekerja? Monster itu langsung melompat sambil mengayunkan pedangnya dengan begitu tinggi. Ia sangat yakin kalau serangan itu akan bisa menewaskan Suho dalam satu kali serangan saja. Tapi bukannya menghindari serangan itu, Suho malah melakukan gerakan membentangkan kedua tangannya untuk menyerap ketiga serigala bayangan itu. Dan di saat yang bersamaan monster itu langsung mengarahkan pedangnya ke arah Suho. Begitu kuatnya serangan monster itu, hingga membuat dungeon itu bergetar dengan begitu hebatnya. Terlihat monster itu langsung tersenyum menyeringai. Ia berpikir kalau dia telah mengalahkan Suho. Akan tetapi di balik kepulan asap yang menghalangi pandangan, monster itu sangatlah terkejut saat serangannya telah tertahan oleh sesuatu yang begitu keras. Ternyata pedang monster itu telah tertahan oleh kedua tangan Suho yang terselimuti oleh kekuatan bayangan. Suho berkata, serigala bertaring baja. Nama itu memang sesuai dengan mereka. Kekuatan serigala ini memanglah sangatlah hebat. Dan di saat itu muncul sebuah pesan di hadapannya. Tertulis bahwa Suho telah mendapatkan kekuatan bayangan bertaring baja level 1 dan perubahan wujud sarung tinju. Lalu pesan yang lainnya tertulis bahwa ekstrasi bayangan telah naik menjadi level 2 dan Suho akan dapat secara acak mengubah wujud pasukan bayangan menjadi wujud apapun sesuai keinginannya. Bahkan di saat itu Suho mampu mematahkan serangan pedang yang dilancarkan oleh monster itu, karena tangan Suho telah terselimuti oleh kekuatan senjata taring baja. Terlihat Suho telah melakukan perlawanan yang sangat heroik ke monster itu. Bahkan ia dapat memberikan pukulan yang beruntun untuk menyerang balik monster itu. Di sisi yang lain, Beru sama sekali tidak mengira kalau Suho akan berpikir untuk mengubah pasukan bayangan menjadi sebuah senjata, walau ia sedang dalam pertarungan. Sang Raja Bayangan yang mampu melampaui level tanpa batas, berdiri pada posisi untuk dengan bebas mengendalikan bayangan. Tapi sang pangeran baru mempelajari otoritas bayangan. Ia seperti ada di level larva semut yang baru menetas. Tapi dia bisa mempelajari level selanjutnya dari otoritas bayangan secara otodidak tanpa ada yang mengajarinya. Kemampuan bertarung yang ia tunjukkan sejauh ini di dalam pertarungan, dan juga bakatnya dalam menguasai otoritas sang penguasa sangat mengagumkan. Aku dibuat kagum dengan perkembangan yang ia tunjukkan dalam menggunakan kekuatan otoritas bayangan di luar nalar. Monster itu memiliki kekuatan yang sangatlah kuat. Tapi Suho mampu memberikan perlawanan yang tidak kenal menyerah ke monster itu. Terlihat monster itu kini hanya bisa bertahan dari serangan yang diberikan oleh Suho dari segala penjuru. Dan saat monster itu sedang lengah, Suho langsung memberikan sebuah pukulan tinju yang begitu kuat dan terarah tepat di perutnya. Begitu kuatnya pukulan tinju dari Suho, membuat monster itu langsung terpental jauh ke belakang. Tapi walaupun kini monster itu telah terkena serangan secara membabi buta, akan tetapi ia mencoba untuk bangkit dan bersiap melakukan serangan balik.
Di saat itu juga Suho langsung menggunakan kekuatan otoritas sang penguasa untuk memanggil semua senjata yang ada di sekitarnya. Dengan keyakinan penuh, Suho langsung berlari dan melompat sambil bersiap dengan kapaknya untuk melancarkan serangannya ke monster itu. Dan tak ada yang mengira kalau serangan Suho kali ini berhasil memotong tangan monster itu, sehingga menyebabkan pedang yang ada di genggaman tangannya kini telah terlepas. Melihat keberhasilan Suho yang mengalahkan monster itu, Beru berkata, sang pangeran memanglah seseorang yang berbakat dan penuh dengan keajaiban.